Halo, selamat siang. Selamat siang Mas Trisno. Selamat siang. Halo, jumpa lagi dengan acara yang seru. Kita obrol-obrol seputar craft, seputar kerajinan dalam acara Podcraft, yaitu podcast Inacraft. Pada kali ini kita kedatangan tamu spesial dari salah satu peserta Youthpreneur yang ada di Inacraft kali ini. Nah, siapa dia? Ini kita harus wajib banget tahu tentang produknya, tentang asal-usulnya, dan juga kesan-kesannya nanti Mas ya. Kita berbagi cerita aja di sini. Siap. Nah, ini kita boleh dong teman-teman ini tahu ini dengan Mas siapa ini saya berbicara dan dari mana gitu loh, Mas. Oke, siap. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Bernard dari Astraya Lettercraft. Kita dari Jogja, Mas. Oh ya. Kita kerajinan kulit dari Jogja dan terhitung masih baru, Mas. Kalau dibandingkan sama Leswan, jauh lah ya. Wah, mana itu Mas? Siapa itu Leswan itu Mas? Wah, itu brand terkenal, nggak tahu ya Mas? Oh iya. Dari Malang itu bagus produknya. Wah, ini kan lagi ngomongin ya. Oh iya, malah promo yang lain ya. Emang tahun berapa Mas? Tahun berapa? Oke, jadi sejarahnya gini Mas. Astraya ini lahir dari bisnis keluarga. Jadi kami itu basic keluarganya adalah penyamak kulit. Jadi mungkin sedikit informasi aja. Penyamak itu adalah kalau teman-teman tahu kulit lembaran, nah itu kan berasal dari kulit mentah ya, Mas. Jadi berarti kulit yang masih dari sapi yang baru dipotong. Itu kan kulitnya dibersihkan, terus diawetkan sehingga jadi kulit kering. Nah, kulit kering itu kalau di area Jawa lah ya, itu biasanya finishingnya itu menggunakan nabati. Nabati itu artinya alami gitu Mas. Ya, kulit alami ya. Jadi disamak dengan bahan-bahan yang alami seperti kulit pohon akasia, terus kapur dan sebagainya kayak gitu. Nah, di kami itu mulainya prosesnya itu dari kulit nabati itu. Jadi yang material setengah jadi yang sudah kering, terus kita warnain. Nah, kita tadinya itu supplier kulit-kulit lembaran seperti itu Mas, yang kulit yang sudah diwarnai, terus kita supply ke pabrik tas. Nah, kayak gitu. Terus 3 tahun ini kita coba ngembangin di produk jadinya. Jadi ini sedikit usaha kami untuk mengembangkan bisnis existing kami di bidang kerajinan kulit seperti itu. Berarti dari hulu ke hilir ini milik keluarga dong Mas ya? Aduh, kalau ya kami menerapkan instruksi dari Presiden hilirisasi ya. Jadi lengkap banget nih Mas. Dari proses pembuatan kulitnya sampai menjual jadi produk jadinya ini masih dalam satu kesatuan keluarga. Iya. Atau jangan-jangan nih usahanya juga brandnya ini sama keluarga juga atau sendirian nih Mas? Sebenarnya ya kami manajemen itu karena terhitung masih baru juga ya Mas. Jadi kami masih memanfaatkan anggota keluarga sih. Jadi owner dan manajer-manajer di tiap divisi itu masih keluarga. Seperti itu. Biasanya itu kadang tuh Mas kalau pernah dengar kalau bisnis bareng keluarga itu kan kadang banyak cekcoknya Mas. Wah, itu aman? Sejauh ini aman Mas. Alhamdulillah. Kalau gitu ya Mas ya. Jadi kalau saya tahunya itu kulit salah satunya memang nabati Mas ya. Nabati itu kan lebih bersih dalam tanda kutip itu nggak pakai bahan kimia. Saya dengar-dengar gitu Mas ya. Terus ini berarti membawa semangat sustainable juga dong Astraya secara nggak langsung nih. Ya tentunya. Jadi memang kita membidik market yang sudah menjadi tren saat ini ya Mas. Artinya sustainability itu jadi fokus kami. Jadi kita sekarang berfokus pada material-material atau proses yang ramah lingkungan. Harapannya itu nanti juga secara nafasnya akan lebih panjang lagi kayak gitu. Karena memang trennya saat ini kan memang sudah sustain ya untuk produk-produk seperti itu. Selain dari bahan yang sustain tadi, apa Mbak
keunikan dari Astraya ini dibandingkan dengan produk-produk yang ada terutama di Jogja nih? Oke. Jadi Astraya ini karena owner-ownernya itu juga terhitung masih muda, kami coba apa ya, menepis stigma kalau tas kulit itu yang pakai itu orang tua kayak gitu loh Oke. Mas. Terus apa membosankan seperti itu. Jadi di sini kami mencoba mengeksplorasi desain-desain yang baru, terus kemudian dengan kombinasi material seperti itu. Jadi kami coba memberi kesan baru di dunia kerajinan kulit bahwa tas kulit itu tidak tua, tidak Tidak membosankan tua. kayak gitu. Jadi anak muda pun relate dengan produk-produk apa kerajinan kulit seperti itu, Mas. Oke, kalau masalah harga nih Mas, rentang harganya itu dari berapa sampai berapa? Siapa tahu nanti ini rekan-rekan ini kan penasaran ya. Oh Kira-kira ya. kalau mau dapetin tasnya kayak gini nih ada gambar pohonnya ini kayaknya Ya. nih kok ada teksturnya ini. Ya, Nanti ya. saya minta tolong dijelasin dikit Mas ya yang Siap, ini ya. Itu mulai siap. dari berapa Mas sampai berapa? Sebetulnya kalau range harga untuk aksesoris kecil-kecil gitu kita ada yang dari 25.000 sampai ya sekitar 100-200 ribuan gitu ada. Murah. Tapi untuk tas kita mulai dari range sekitar 400 ribuan sampai 1 juta ke atas itu sih. Tergantung dari ukuran dan tingkat kerumitan ya, dari produksi. Kalau ini Mas, ini diapain sih Mas? Oh ya, jadi sedikit menjelaskan ya Mas Sutris ya. Ini sebetulnya seri terbaru dari Astraya. Jadi produk ini kemarin coba kita ikutkan festival Mas di Uzbekistan dan alhamdulillahnya lolos. Kita dari Indonesia itu ada 2 orang yang lolos, Astraya sama satu brand lagi, brand bambu namanya Mohoy. Itu teman saya juga. Terus di sini saya ingin coba mengangkat kearifan lokal dengan modernisasi. Jadi ini adalah inspirasinya adalah sumbu filosofi Mas. Kalau Mas Sutris tahu di Jogja kan ada keraton ya. Oke. Itu di keraton Jogja itu ada bisa pohon. ada pohon beringin kan. Dan Iya. kalau dari apa yang diangkat sekarang dari Yogyakarta itu adalah sumbu filosofi. Jadi garis imajiner dari pucuk Merapi sampai pantai selatan. Itu kan melalui Keraton Yogyakarta, terus Panggung Krapia dan ada Tugu Jogja dan sebagainya kayak gitu. Nah, Astraya di sini coba mengambil satu elemen kecil yang ada di keraton, komplek keraton itu, yaitu pohon beringin atau beringin kembar yang ada di tengah alun-alun itu. Nah, di situ saya tertarik dengan pohon beringin karena apa? Filosofinya itu mengayomi Mas. Mengayomi terus teduh, nah, memberikan rasa aman. Nah, itu kan sebagai simbol seorang raja ya. Nah, itu kan apa dibahasakan dalam bentuk pohon beringin itu. Nah, terinspirasi dari situ saya mengambil desain pohon beringin dengan kombinasi desain modern lah biar nggak terlalu membosankan Mas dan relate dengan anak muda kayak gitu. Jadi ini teknik yang kita ambil itu kan kalau di Jogja ada yang namanya tatah timbul. Kalau Dipahat ya. tatah sungging kan biasanya buat wayang tuh. Oh iya. Nah, kalau ini tatah timbul. Jadi tatah timbul tuh biasanya diaplikasikan ke tas kayak gitu atau produk-produk kerajinan. Nah, tatah timbul itu saya berpikir gimana caranya biar nggak gitu membosankan. Akhirnya kita pilih gambar-gambar yang sedikit modern terus dengan desain yang mungkin beda dengan yang lain lah seperti itu. Mantap banget Mas filosofinya dari sebuah gambar ini. Iya. Mulai dari mengayomi, membawa manfaat. Ya. Berarti harapannya ini juga brandnya Astraya ini membawa manfaat untuk masyarakat sekitar, untuk warga sekitar dan juga mengayomi yang sudah kerja di situ berarti kan ya. Ya. Dan juga dari filosofi tadi yang
melambangkan seorang raja yang memiliki jiwa Ya. tersebut. Ini keren banget Mas. Ya, terima Terus kasih. udah ikut produk ini berarti dijual umum di Inacraft atau hanya pajangan nih Mas? Karena tadi diikutkan lomba nih. Tadinya sih cuma pajangan ya Mas. Oh iya. Cuma pajangan tapi kok kelihatannya animonya banyak dan saya lihat jiwa entrepreneur saya kok tergugah ya. Kalau misalnya dijual ya, kalau misalnya ada yang berminat ya saya jual juga aja Mas. Oke, siap. Kalau ini boleh tahu nih harga berapa Mas yang ini nih yang spesial kayak gini? Kita jual di harga 1,2 Mas. 1,2 ini pembuatannya manual, Iya. dipahat, cat diwarna. manual pakai tangan. Iya, seperti Wah, ini murah Mas. Kalau harga segitu, effortnya untuk bikin satu gambar ini berapa lama Mas? Untuk gambarnya sendiri mungkin 3-4 hari ya Mas. 3-4 hari. Itu gambarnya sendiri. Ya untuk sampai jadi tas mungkin sekitar 1 mingguan Mas. 1 minggu. Siap Mas Bro. Oke, Mas, ini kan Masnya ikut Inacraft nih Mas. Berarti Ya. katanya baru tahun ketiga. Berarti sudah berapa kali Mas ikut Inacraft Mas? Aduh, saya dari tahun 2023 bulan Oktober kalau nggak salah. Ikut terus. Ikut terus dan nggak pernah absen sih. Berarti 6 kali Mas ya? Harusnya ya. Oke, 6 kali. Dari 6 kali nih Mas, dari pengalamannya itu sudah menempati hall mana aja sih Mas? Wow, kita mulai itu dari lobby hall B Mas. Lobby hall B. Awal dari lobby hall B, masuk ke hall B, terus main lobby, terus ke mana? Lobby hall B lagi, terus kemarin kita Februari itu ikut yang pavilion yang di main lobby itu. Terus terakhir kita di connecting antara hall A sama hall B. Terus sekarang nih Mas, kesan-kesannya untuk setelah mengikuti Youthpreneur Ya, dan ada tempat tersendiri nih untuk para pengusaha youth. Sebagai info tuh Youthpreneur itu mereka yang punya bisnis, punya usaha yang usianya di bawah 40 tahun. oke. Spill dikit tuh Mas, usia berapa sih Mas? Saya sekarang, nyebut umur ya Mas. Gak masalah. Ya apa ya? Saya lahiran tahun 91 Mas. Jadi Oh, sekarang 91. berapa ya? 34 berarti ya? 34. Oke. Masih muda banget nih, masih jauh dari angka 40. Masih bisa Oke. tahun depan masih bisa ikut lagi kayaknya. Amin. Amin. Oke. Itu tadi Mas, dari kesan dan pesan untuk Inacraft, Hmm. dari sudah mengikuti dari berbagai hall, apa nih Mas kira-kira? Yang sekarang lebih seru Mas. Di Youthpreneur ini ketemu dengan teman-teman pengusaha muda. Semangatnya masih membara ya. Oke. Jadi mungkin mohon maaf di sini jadinya menepis stigma kalau Inacraft itu buat orang tua. Enggak juga Mas. Oke, Ternyata betul. Inacraft itu asik juga buat anak muda ya. Terutama buat teman-teman mungkin yang ingin mencoba Inacraft. Wah, itu cocok banget nih buat mulai di Youthpreneur karena bisa dikatakan tempatnya itu premium Mas. Enak banget di situ Mas. Tempatnya premium, produknya lebih mudah. Lebih mudah. Lebih murah nggak Mas ini? Secara tergantung brandnya apa ya gitu. Ya, kayak gitu. Kalau yang pasti ini apa nih, teman-teman lain pengusaha, calon pengusaha mungkin atau yang pengen punya usaha, ada nggak nih pesan dan mungkin ya bukan menggurui tapi apa nih pesan untuk mereka biar nanti mau jadi ngikutin jalannya Mas Bernard, masih muda tapi bisa buat usaha gitu Mas. Mungkin saya tuh lebih banyak ketemu sama teman-teman yang pengen mulai usaha dulu Mas, tapi masih ragu-ragu. Jadi kalau saran saya sih mulai dulu aja. Entah dari manapun itu bisa dimulai dulu. Nanti ada jalannya sendiri. Asalkan usahanya konsisten sih Mas. Jadi jangan apa ya, kalau ketemu bener, entrepreneur itu masalahnya itu nggak cuma satu. kadang satu itu ada cabangnya lagi. Nah, harus siap di situ Mas. Jadi kalau jiwa entrepreneur itu memang harus tahan banting Mas. Jadi harus siap dengan segala resikonya dan yang ditemui itu nggak cuma pahitnya aja, pasti ada manisnya juga. Kayak gitu. Ya kayak roller coaster gitu. Naik turun itu udah biasa. Oke Mas Bernard, ini terima kasih banget
untuk berbagi Siap, Mas pengalamannya. Idris. Semoga ini nanti barang-barangnya ini laris, Amin. manis. Amin. Terus juga pulangnya tinggal bawa arak aja ya. Iya. Nah, Rak sama uang loh Mas. uangnya kan masuk rekening. Oh iya. Iya. bener. Itu walaupun nanti EDC-nya ditinggal soalnya. Oh, iya. Tetap Di- masuk rekening. Iya, ditarik dulu Mas. Iya. Jangan lupa ditarik dulu. Terus nanti jangan lupa yang lagi nonton ini terus mau ke Inacraft, Iya. yuk kita kunjungi Yo Tunnel. Di sana tuh banyak banget produk-produk yang kece, yang unik dan Iya. juga pastinya di situ itu cocok banget untuk anak muda. Masih ada 1 hari lagi ya? Oh iya, masih Besok. ada 1 hari lagi. Masih Jadi ada 1 besok hari hari Minggu itu biasanya tuh barang-barang udah banyak yang habis. Kalau Iya. bisa tuh hari ini ya. lagi. Iya, Masih jangan ada sampai waktu. kehabisan. Oke. Jangan sampai kehabisan. Demikian untuk podcast kita bersama dengan Mas Bernard dari Astraya Leather. Ini produk dari Jogja. Saya ulang lagi. Oh, IG-nya apa Mas? Lupa. Oh, IG-nya. IG-nya itu @astraya, tulisannya astraea _leathercraft. Oke. @astraea Leathercraft. Leathercraft. Oke, nanti bisa di-follow. Oke. Terus Kita ada di Shopee, ada di website juga. Oke. Website kita astrayashop.com. oke, bisa dikunjungi semua sosial medianya, Ya. Shopee-nya, Ya. TikTok-nya, Ya. Tokopedia-nya, ada semua. Ada. Oke. Cukup sekian kita wawancara pada sore hari ini dan semoga ini semua bisa menjadi pelajaran buat saya Ya. sendiri, buat Mas Jadi, Bernard dan buat Semangat teman-teman semua. Kita jadi semangat, kita pengen Ya. jadi bermanfaat untuk orang lain. Ini Ya. bisa lebih terlaksana gitu Mas. Oke, terima Amin. kasih untuk sahabat semuanya dan sampai bertemu untuk brand-brand selanjutnya. buat- Oke. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.